Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 23-11056 kelas Informatika D. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang Artificial Neural Network, khususnya metode perseptron. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan data yang digunakan, yaitu proses perhitungan manual pada setiap iterasi, implementasi program, hasil output, hingga kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, pada slide ini ditampilkan data yang digunakan dalam proses pelatihan perseptron. Data ini terdiri dari beberapa input dan target yang akan dipelajari oleh model. Tujuan penggunaan data tersebut adalah untuk melatih perseptron agar dapat mengenali pola dan menghasilkan output sesuai target yang diinginkan. Data ini nantinya akan digunakan baik dalam perhitungan manual maupun pada implementasi program. Nah, di sini ada harta X1, utang X2, dan status. Begitu pula selanjutnya. Lalu, ini adalah menampilkan hasil pengerjaan menggunakan Microsoft Excel. Excel digunakan untuk membantu proses perhitungan bobot, nilai net, aktivasi, dan pembaruan bobot pada setiap data. Dengan menggunakan Excel, proses perhitungan menjadi lebih terstruktur dan mudah dalam memeriksa hasil perhitungan manual agar sesuai dengan teori perseptron. Di sini ada 4 iterasi. Ada X1, X2, V, luaran Y, error, bobot 1 baru, bobot 2 baru, delta bobot 1, dan delta bobot 2. Nah, selanjutnya ada perhitungan manual iterasi 1. Di sini ada rumus dan data satunya. Lalu di sini proses yang dilakukan masih sama, yaitu menghitung nilai net, menentukan output, menghasilkan fungsi aktivasi, lalu membandingkan dengan target. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui apakah bobot perlu diperbarui atau tidak. Nah, di sini akhir iterasi satunya bobot W1 ada min 1,53, bobot B2-nya ada 0,92. Nah, ini adalah kode program iterasi 1 yang digunakan untuk menjalankan algoritma perseptron pada iterasi pertama. Program dibuat untuk mengotomatisasi proses perhitungan sehingga hasil dapat diperoleh lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan perhitungan manual. Nah, pada kode ini terdapat beberapa proses input data, perhitungan nilai net, fungsi aktivasi, serta pembaruan bobot secara otomatis. Nah, ini adalah output kode iterasi 1. Di sini ada input 1, data ke 1. Ada V min 1.29, Y prediksi 0, error 1, ada W, bobot 1 baru ada min 0,72, bobot 2 barunya ada 3,17, delta bobot 1 ada 1,08, delta bobot 2 ada 0,27. Begitu juga data keduanya ada V sama dengan 1,326, Y prediksi ada 1, error 0. Lalu bobot 1 barunya ada min 0,72, bobot 2 barunya ada 3,17, delta bobot 1 ada 0,0, delta bobot 2 ada 0,0. Lalu data keduanya juga P1-nya ada 2,378, Y prediksi ada 1, errornya ada 0, lalu bobot satunya ada min 0,2. Jadi bobot akhir input 1 ini ada bobot 1 min 1,53 dan bobot 2-nya ada 0,19. Nah, di sini ada iterasi 2-nya, data iterasinya, yang dimana bobot digunakan merupakan hasil pembaruan dari iterasi pertama, kemudian dilakukan proses perhitungan pada data pertama dan kedua. Nah, di sini juga ada data 2, data 3, 4, 5. Ini adalah output kode program iterasi 2-nya. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan Artificial Neural Network,
atau ANN menggunakan metode perseptron. Proses training dilakukan selama 2 epoch dengan data harta dan utang perusahaan. Sistem melakukan pembaruan bobot berdasarkan nilai pada setiap iterasi sehingga menghasilkan bobot akhir. Ada W1 sama dengan min 1,26 dan bobot 2-nya ada min 1,06. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa ANN mampu melakukan klasifikasi data perusahaan menjadi kategori bangkrut dan tidak bangkrut berdasarkan proses pembelajaran bobot secara bertahap. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.